Selamat sore Mbak Galuh. Selamat sore, Mas Faris. Masih belum terdengar suaranya, Mbak? Suara saya masih belum kedengaran? Udah, Riz. Udah masuk. Masih belum terdengar ya, Mbak, suara Mbak Galuh? Suara saya masih belum kedengaran ya? Jelas, Mbak. Jelas, Mas Faris. Jelas semua. Jelas, Faris. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Masih belum ada suaranya ya, Mbak? Waduh, ini si Faris yang gangguan ini. Mas Faris nggak dengar suara kita ya? Mas Faris yang gangguan ini, Pak Zaipan. Wait, Riz. Sepertinya masih ada kendala teknis dari Waduh. Mas Faris. langsung Halo, Mas kita. Faris. Mas Faris. Ngomong sendiri halo. lagi si Faris ini. Mbak Evi, aman Mbak Evi? Aman, tapi kayak fisik sih di sini. Halo, Mas Faris. Siap, Mas. Udah kedengaran nggak suara ini? Oh, sudah Mas, aman. Oh Tadi ada iya. kesalahan teknis, maaf. Siap. Siap, Mbak Galuh. Selamat sore, Mbak. Kita ulang lagi. Selamat sore, Mas Faris. Udah Oh. kedengaran belum suaranya? Ya, kesalahan teknisnya di saya ternyata, Mbak. Udah nggak bisa ganti virtual background, sekarang nggak ada suaranya, mungkin ada sedikit masalah nih laptopnya nih. Oke, sambil menunggu ya Mbak ya, karena kan ini di waktu weekend ya Mbak, mungkin rekan-rekan kita sedang di perjalanan atau mungkin lagi di luar kota atau pulang kampung, bisa jadi kan, karena kita biasanya join Zoom ini biasanya di malam hari nih Mbak, di waktu jam 6:30 malam, makanya di weekend mungkin sambil rekan-rekan sambil join, mungkin nanti kita tunggu waktunya, mungkin kita akan saling sapa-sapa dulu ya Mbak Galuh ya. Boleh. Karena kan kita dari Sabang sampai Merauke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan menyapa dulu ke Bapak Mulyowi. Selamat sore Pak Mulyowi. Apakah terdengar suara saya Pak Mulyowi? Ya, selamat sore Mas Faris. Ya, selamat sore Pak. Boleh Pak perkenalan dengan Mbak Galuh, dari mana unit kerjanya Pak? Halo, saya sambil dengarkan ya, saya juga sambil dalam perjalanan ini. Mas Faris. Siap Pak. Oke, baik. Mungkin baik, mungkin Pak mulai sambil di perjalanan Mbak Galuh, kita akan menyapa dulu Pak Zaipan. Selamat sore Pak Zaipan. Selamat sore, Mas Faris. Siap. Pagi di luar juga nih Pak Zaipan? Enggak, di rumah. Selamat sore, Mbak Galuh. Izin dari Bengkulu. Salam kenal. Selamat sore, Pak Zaipan. Salam kenal. Oh, di rumah. Oke. Iya. Kita Oke, kita langsung ke Ibu Dinca. Selamat sore Bu Dinca. Selamat sore Mas Faris. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Evi, Mas Mumu, dan Bu Galuh. Lagi di luar juga nih nggak Mbak Dinca? Dengar nggak ya suara saya? Dengeran Mbak. Dengar. Saya Dinca dari kantor cabang Jambi. Terima kasih. Oke. Lagi di luar juga nih Mbak Dinca. Lagi jalan-jalan? Enggak, lagi di rumah kok. Oh, di rumah. Sudah pulang. Kan mau istirahat teh. Oke. Siap. Terima kasih Mbak. Ya.
Selanjutnya kita akan menyapa Mbak Suesti Dianingrum. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mas Faris, Mas Mumu, Mbak Evi, Mbak Galuh. Salam kenal, saya Suesti dari KC Surabaya. Oke, Surabaya. Oke, terima kasih, Mbak. Selanjutnya kita akan menyapa Mas Indra Bayu dari Palembang. Selamat sore, Mas. Sore, Mas Faris, Mbak Evi, Mas Mumu, Ibu Galuh. Mohon maaf nih, sinyal lagi di kampung, takut gangguan. Oh, lagi pulang kampung nih, Mas? Iya, tempat mertua. Oh, mertua. Oke, siap. Oke, terima kasih, Mas. Makasih, Mas Faris. Ya, akan menyapa juga Mas Frans Fernando. Selamat sore, Mas. Halo, selamat sore Mas Faris, Mas Mumu, Kaifi, Galuh, dan Rumah Pati. Salam kenal, saya Frans dari Salam Pernanu, Salam Kehidupan, terima kasih. Lagi di luar kayaknya di Mas Frans ya? Ya, Mas, lagi itu. Oh, oke, siap. Oke, terima kasih, Mas. Ya. Kita menyapa lagi Pak Dedi Antoni. Selamat sore, Pak Dedi. Sore Mas Faris, salam kenal Ibu Pemateri, saya Dedi dari kantor cabang Kota Bumi, Lampung Utara. Oke, lagi di luar juga Pak Dedi atau stay home? Lagi di rumah, lagi UTS, Mas. Waduh, lagi UTS. Selamat mengerjakan, Pak. Semoga hasilnya memuaskan. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya kita akan menyapa lagi yang baru join ini, Bu Weni Sihete. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Mas Faris. Selamat sore, Bu Pemateri. Perkenalkan, saya Weni dari Pekanbaru. Oke, lagi di luar, Ibu, atau di rumah? Lagi di rumah, Mas. Sorry, nggak hidupin kamera, soalnya lagi berdaster dia. Waduh. Oke, siap, Bu. Sini. Stay tune, Mbak. Oke, karena nanti sambil kita menunggu ya Mbak Galuh ya, kita mungkin bisa langsung mulai saja atau gimana, Mbak? Dari acara sendiri, apakah mau menunggu dulu? Nggak apa-apa, sambil nunggu peserta yang lainnya, biar lebih banyak juga. Atau mungkin dari teman-teman yang lainnya juga mau mulai sekarang juga nggak apa-apa. Saya kembalikan semua ke moderator. Oke, siap, Mbak Galuh. Mungkin kita akan nunggu 5 menit kemudian ya Mbak ya, sambil kita up juga di grup biar rekan-rekan yang lain bersiap juga untuk join di grup ini. Saya coba. Oke, baik Mbak Galuh, mungkin kita sambil menunggu tadi juga udah ada yang join satu persatu. Kita langsung mulai saja Mbak ya. Nanti mungkin rekan-rekan juga ketika sudah melihat share screen dari narsum juga pasti akan otomatis join pada Zoom kali ini. Oke, baik. Saya buka ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati juga pada narsum kita yang luar biasa pada sore hari ini, Mbak Galuh, yang terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi nih pada kita, rekan-rekan Sobat AT di BPJS Kesehatan, yang nantinya pasti akan berguna ilmunya untuk kita semua. Nah, pada sore hari ini saya ditemani sama Mbak Evi sebagai co-host saya, Mbak Galuh. Selamat sore Mbak Evi, mungkin agak susah suaranya ya, lagi di luar. Oke, Mbak Evi. Agak berisik. Ya, oke. Terima kasih, Mbak Evi. Terus ada admin dari AXDXP sendiri, Mbak Galuh, ada Mas Mumu. Beliau yang menciptakan
grup Ask the Expert ini dari tahun 2020 sampai sekarang kita sudah kurang lebih ada 4.000-an yang sudah join. Dan selanjutnya untuk edisi kali ini kita pas di edisi ke-300 nih Mbak Galuh. Jadi sebelum-sebelumnya kita udah dari tahun 2020 sampai 2021 sekarang di edisi 300 ini edisi yang spesial pada hari libur yang ditemani dengan Mbak Galuh sendiri nih dengan materi percaya diri itu mempesona. Nah, izin ya Mbak Galuh, saya akan share screen untuk CV-nya. Sudah kelihatan ya Mbak ya? Sudah kelihatan. Oke, baik. Oke, perkenalkan ini adalah narasumber kita yang cantik ini pada sore hari ini dengan namanya Mbak Galuh Kiani, seorang psikologis klinis berdedikasikan memberikan layanan kesehatan mental, aktivitas dalam dunia kesehatan mental, memotivasi diri saya untuk terus belajar dan memberikan edukasi tentang mental issues kepada masyarakat. Nah, profil beliau, tempat tanggal lahir di Surabaya, tanggal 24 Januari 1995, tapi sekarang di Bali ya Mbak ya? Iya, sekarang lagi di Bali. Oh, aslinya orang Bali, Mbak? Aslinya saya Surabaya. Oh, Surabaya, cuma sekarang di Bali. Iya. Oh, gitu. Baik. Nah, usianya sangat muda, 26 tahun. Ini usia saya nih, Mbak. Cuma beda bulan lahir. Terus statusnya belum nikah, alamat di Jalan Panji, Gang Pesona Taman Kuanci, C16 Bandung, Bali. Nah, kebetulan juga ada rekan saya juga, teman Mbak Galuh juga ya, namanya Dugi ya Mbak, apakah udah join kayaknya tadi? Itu teman SD atau teman SMP sih Mbak? Itu teman SMA, cuma kita beda kelas aja. Oh gitu, soalnya Dugi ini yang merekomendasikan Mbak Galuh untuk jadi narsum kita, nah, makanya langsung saya up ke AT biar jadi narsum kita. Nah, selanjutnya pendidikannya terakhir di Magister Psikologi Profesi Klinis di tahun 2016 sampai 2019 di Universitas Muhammadiyah Malang, anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, sarjana psikologinya di tahun 2012 sampai 2016 di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kemampuan Mbak ini komunikasi interpersonal, konseling dan psikoterapi individu, anak, remaja, dan dewasa, dan kelompok. Selanjutnya asesmen psikologi dan diagnosa, psikotes, psikoedukasi, membuat laporan hasil psikologis. Nah, di sini ada info kontak Mbak Galuh yang bisa kita hubungi. Tadi juga udah kita share di grup nih Mbak untuk Instagramnya, kontak personnya juga. Nanti kalau rekan-rekan yang ingin berkomunikasi langsung atau ingin konsultasi bisa hubungi beliau di kontak tersebut. Nah, selanjutnya pekerjaannya di psikologi klinis di ibunda.id Agustus 2019 sampai sekarang, konseling online dan psikoedukasi. Nah, ibunda.id ini dari tahun berapa ya Mbak ya, kalau boleh tahu Mbak? Dari tahun 2019 dia hadir di salah satu sosial media. Kemudian saya bergabung juga baru di saat mereka sedang membangun platform tersebut. Oh gitu. Jadi grup ini tujuannya untuk memberikan edukasi terkait konsep psikologi gitu ya Mbak? Ya, benar. Jadi memberikan layanan psikologi secara online, jadi biar lebih memudahkan teman-teman kita semua yang di Indonesia. Jadi nggak harus yang namanya, kalau nggak bisa yang namanya offline, kita bisa melakukan layanan psikologi atau konseling secara online. Oke, baik. Terima kasih. Nanti mungkin di ibunda.id juga mungkin ya Mbak ya? Oke, selanjutnya di psikologi klinis di Biro Psikologi Madania Center di tahun 2020, Agustus sampai Agustus 2021, konseling atau konsultasi, asesmen psikologi dan psikotes, psikoterapi anak, ABK, remaja, dan dewasa. Nah, pengalaman beliau juga sudah banyak, antara lain yaitu motivasi menjadi cerdas dan kreatif, Tarso SMA RI 2 Denpasar, selanjutnya toxic relationship pada remaja Kompas TV di Dewata, stress relief, stroke and art therapy webinar di ibunda.id, Start with You self control webinar keluarga besar mahasiswa ITB,
Selanjutnya, Don't Get Addicted to Smartphone Webinar Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya. How Art Can Improve Your Mental Health, webinar keren Indonesia. Selanjutnya, merangkul emosi negatif yang hadir on air Sonora FM Bali. Dan Creative Expressive as a Great Coping Tool, webinar Universitas Airlangga Surabaya. Dan kegiatan lainnya yang tidak bisa dituliskan di sini karena mungkin banyak ya Mbak ya. Nah, saya coba stop screen share dulu. Baik. Nah, ini rekan-rekan juga sudah mulai join nih Mbak. Nah, mungkin agar kita mengefektifkan waktu dan sambil menunggu rekan-rekan yang lain join, mungkin bisa langsung kita mendengarkan materi yang langsung dari narsum ya Mbak ya. Sudah siap Mbak? Siap. Oke, baik, waktu dan media kami persilakan, Mbak. Oke, sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu. Udah kelihatan belum? Sudah, Mbak. Sudah kelihatan. Oke, kalau gitu. Terima kasih buat Mas Faris untuk waktunya dan sudah memperkenalkan diri saya kepada teman-teman semuanya, tapi kayaknya lebih afdol lagi kalau misalkan dari saya sendiri yang memperkenalkan diri. Perkenalkan kembali, nama saya Galuh Kiki Ani. Biasanya saya dipanggil Kiki, lebih akrabnya Kiki sih, tapi kalau dipanggil Galuh juga nggak apa-apa. Pengalaman saya untuk di bidang psikologi ini itu sekitar sudah 2 tahun. Untuk pengalaman juga menjadi pembicara itu juga sudah sering sekali saya lakukan, dan ini adalah salah satu kesempatan juga yang sangat menarik, yang dimana pertama kalinya saya ngebahas salah satu konten yang pernah saya buat. Jadi Mas Faris sendiri juga mempercayakan konten saya yang dimana bisa dibahas lebih lanjut lagi di kegiatan webinar kita hari ini. Yaitu salah satu konten saya adalah percaya diri itu mempesona. Percaya diri itu nggak salah, dan percaya diri itu luar biasa. Jadi sebelum kita ngebahas materi kita lebih lanjut, saya mau tanya kabar teman-teman dulu deh. Kabar teman-teman di sini sekarang semuanya kayak gimana? Lagi baik-baik aja atau lagi tidak baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ada yang lagi nggak baik-baik aja nggak nih? Baik sekali, alhamdulillah luar biasa, baik Mbak. Oke, kadang kalau misalkan di webinar banyak banget nih teman-teman kayak yang bilang, alhamdulillah baik, luar biasa baik. Padahal kalau misalkan kita ingat-ingat lagi kemarin-kemarin tuh kayaknya, aduh, aku lagi sedih, atau mungkin WA-nya lagi nggak di-read, tapi kita lagi bilang baik-baik aja. Tapi it's okay sih, gak apa-apa. Yang penting saat ini tidak mempengaruhi bagaimana konsentrasi kita, fokus kita untuk kegiatan webinar hari ini. Oke, saya langsung masuk ke materi pertama kita. Kita ngebahas tentang percaya diri. Percaya diri itu apa sih? Percaya diri itu adalah keyakinan atas kemampuan diri sendiri dalam melakukan tindakan sehingga tidak merasa cemas, bahkan cenderung merasa bebas untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan kita. Dan kita pun memiliki tanggung jawab atas keputusan ataupun tindakan yang telah kita lakukan. Jadi percaya diri itu bisa kita simpulkan adalah kita tidak memiliki batas ruang untuk diri kita sendiri. Kita merasa yakin dengan apa yang kita miliki tanpa ada perasaan ragu, sehingga yang tadi saya bilang tidak ada sama sekali batas ruang untuk diri kita mengeksplor apapun yang kita inginkan, menunjukkan siapa diri kita, dan menunjukkan apa sih yang kita miliki. Tetapi dengan tanggung jawab dalam hal, yaitu artinya kita masih dalam fokus yang positif, bukan yang negatif. Itu gambaran besar dari percaya diri. Izin Mbak Galuh, ya? Materinya masih belum muncul, masih kayak tampilan Zoom nih Mbak kalau di kita. Oke, coba saya untuk stop share dulu, ya, terus saya share screen lagi. Oke, nah, sekarang udah kelihatan? Sudah aman Mbak? Udah kelihatan, oke.
Ini tentang percaya diri. Sekilas yang tadi saya bahas, definisi dari percaya diri. Kita lanjut. Masih kelihatan lagi, Mas Faris? Aman, Mbak. Sekarang aman, Mbak. Oke. Percaya diri atau kepercayaan diri itu berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Sebenarnya, semua orang itu memiliki rasa percaya diri di dalam diri mereka. Namun, sering sekali nih, tidak menyadari atau tidak mengembangkan sikap percaya diri tersebut. Kenapa? Alasannya adalah karena tidak semua berani mengasah percaya diri itu. Terkadang mereka sudah terjebak dalam perasaan insecure. Jadi mereka sudah terjebak dengan perasaan-perasaan tidak percaya dirinya. Sehingga mereka malah tidak mampu untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki, tidak mampu untuk mengembangkan rasa percaya diri mereka. Padahal nih, kalau mereka bisa melihat kembali ke dalam diri mereka sendiri, mereka mampu. Mereka bisa untuk melakukan segala sesuatu yang mereka ingin lakukan. Tapi, karena perasaan tidak percaya diri itulah yang menjadi alasan kenapa semua orang tidak mau atau bahkan tidak berani untuk mengasah rasa percaya diri mereka, untuk meningkatkan lagi atau membangun rasa percaya diri itu. Karena setiap orang itu lahir bukan langsung yang namanya percaya diri, tetapi mereka sendirilah yang mengembangkan, yang membangun dan meningkatkan perasaan dari rasa percaya diri yang mereka miliki. Kalau misalkan kita ngerasa bahwa diri kita nggak percaya sama diri kita sendiri, berarti kita diminta untuk membangun kepercayaan diri kita. Karena segala sesuatu yang ada di kehidupan kita itu saling berpasangan. Contohnya kayak misalkan tadi kabar. Saya tanya kabar teman-teman semuanya di sini. Ada yang baik dan mungkin ada yang sedang tidak baik-baik saja. Artinya baik dan tidak baik itu saling berpasangan. Ketika kita merasakan tidak baik, berarti kita berproses untuk menjadi baik. Sama halnya tentang percaya diri ini. Ketika kita merasa bahwa kita tidak percaya dengan diri kita sendiri, kita sedang berproses untuk meningkatkan dan untuk membangun rasa percaya diri kita. Jadi, kenapa alasannya percaya diri atau kepercayaan diri itu berasal dari dalam diri kita sendiri? Dengan tujuan adalah kita terus berproses untuk meningkatkan percaya diri itu. Ketika kita merasa percaya diri, kembali lagi sama judul kita, percaya diri itu mempesona. Nah, poin dari percaya diri. Yang pertama adalah percaya diri adalah kemampuan yang bisa kita pelajari. Yang tadi sempat sedikit kita bahas bahwa percaya diri itu bisa kita bangun. Percaya diri itu bisa kita tingkatkan. Percaya diri itu berasal dari dalam diri kita. Berarti kita sendiri yang meningkatkan, kita sendiri belajar untuk mengevaluasi, merefleksikan diri di poin mana aku tidak percaya diri, dan di poin itulah aku harus meningkatkan dan aku harus belajar untuk membangun percaya diriku di masalah ini. Kemudian, percayaan diri dimulai dari dalam diri sendiri. Oke, yang tadi sempat kita singgung. Kemudian yang ketiga, orang yang percaya diri tidak dilahirkan dengan percaya diri. Yang tadi sempat saya juga singgung. Tetapi percaya diri adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Ketika kita dilahirkan dengan kertas putih, awalnya pasti kita merasa tidak percaya diri. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita berproses untuk membangun, meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan yang terakhir adalah tidak apa-apa untuk merasa tidak percaya diri. Berawal dari tidak percaya diri, disitulah kita nanti untuk yang namanya percaya diri. Karena tidak percaya diri, pasangannya pasti percaya diri. Nah, di sini ada dua tipe percaya diri. Tipe percaya diri itu berdasarkan pandangan orang lain. Artinya kita bergantung dengan orang lain. Yang dimana membutuhkan yang namanya validasi.
validasi artinya kita mendapatkan apresiasi dari orang lain dulu, baru kita percaya diri. Kemudian kita punya gaya hidup kayak lifestyle yang sesuai dengan gaya hidup sekarang yang modern ini, kita baru yang namanya percaya diri. Kayak misalkan kalau udah punya iPhone 13 baru tuh yang percaya diri, atau mungkin kalau baru punya smartphone yang bermerek iPhone baru percaya diri. Nah, itu gaya hidup. Jadi validasi dari gaya hidup juga. Kemudian pekerjaan. Yang dikatakan sukses, yang dikatakan pekerjaannya bagus sama orang-orang, sama masyarakat sekitar, baru merasa namanya percaya diri. Tapi kalau misalkan pekerjaannya hanya pekerjaan yang artinya tidak dipandang baik oleh masyarakat, kayak misalkan yang dianggap tidak sukses, kita merasa tidak percaya diri. Atau mungkin dari kemampuan kita sendiri, bagaimana orang lain memandang kemampuan yang kita miliki, baru kita yang namanya percaya diri. Nah, itu tipe percaya diri dari orang yang merasa bahwa pandangan orang lain itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Kedua, percaya diri itu artinya tidak menilai diri kita sendiri tanpa syarat. Yang artinya kita nggak butuh validasi orang-orang. Kita nggak butuh yang harus punya iPhone, punya mobil, atau sebagainya. Kita nggak butuh yang namanya kita harus dipandang sukses sama orang-orang baru kita dianggap percaya diri. Kita nggak butuh juga yang artinya diakui sama orang-orang. Kita merasa percaya diri ketika kita mampu untuk menerima diri kita apa adanya tanpa syarat. Jadi istilahnya kayak self-love. Jadi ada dua tipe percaya diri, ada yang berdasarkan dari pandangan orang lain, dan ada yang berdasarkan dari diri sendiri, menilai diri sendiri tanpa syarat. Nah, kalau misalkan dari teman-teman sendiri di sini, coba untuk evaluasi sampai di sini, kira-kira teman-teman akan merasa percaya diri dari pandangan orang lain, atau sudah dari dalam diri sendiri yang artinya mampu untuk menerima diri kita tanpa syarat apapun. Nah, ini gambaran ketika kita tidak merasa percaya diri, kita tidak yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Berawal dari perasaan tidak percaya diri yang sering dan cukup intens, kita akan merasakan atau mengalami yang namanya insecure. Mungkin di sini teman-teman udah sering banget nih dengar kata-kata insecure, atau mungkin udah sering juga baca artikel, baik itu di website atau mungkin di sosial media tentang si insecure ini. Insecure itu adalah salah satu perasaan tidak percaya diri, tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, disertai dengan perasaan cemas, gelisah, panik, sedih, dan terpuruk. Jadi disertai dengan perasaan-perasaan atau emosi negatif lainnya. Dan ketika kita mengalami insecure tersebut secara intens dan terus-menerus tanpa kita atasi, kita akan mengalami yang namanya low self-efficacy. Low self-efficacy ini adalah yang dimana kita semakin tidak percaya dengan diri kita sendiri. Kita tidak yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Baik kayak misalkan kita dulu yakin dengan skill kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu, tetapi sekarang kita udah nggak bisa yakin kalau misalkan kita bisa melakukan pekerjaan A, kita tidak bisa yakin untuk melakukan pekerjaan yang B. Selain low self-efficacy, kita juga mengalami low self-esteem atau rendahnya harga diri. Kita merasa kita tidak berharga. Karena kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa yakin dengan kemampuan kita sendiri, sehingga pandangan-pandangan kita terhadap diri kita sendiri cenderung untuk yang namanya negatif. Cenderung untuk menilai bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, sekarang kebayang ya, kalau misalkan kita terus-menerus merasa bahwa kita ini tidak yakin dengan diri kita sendiri. Artinya dampaknya itu kayaknya sangat dirasakan banget sama teman-teman nanti dalam jangka panjang ketika rasa percaya diri itu tidak mulai untuk dibangun, tidak untuk mulai diatasi.
Nah, ini salah satu gambaran lagi ketika orang-orang atau teman-teman di luar sana yang cenderung untuk merasa tidak percaya diri. Kayak misalkan, kenapa ya dia pintar sedangkan aku tidak? Kenapa ya dia sangat menarik sedangkan aku tidak? Mengapa aku tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini? Aku bodoh. Mengapa hasil pekerjaanku buruk? Aku tidak bisa apa-apa. Jadi ada dua poin ketika kita merasa tidak percaya diri. Satu, kita cenderung untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak misalkan tadi, kenapa dia pintar sedangkan aku tidak? Kenapa dia sangat menarik sedangkan aku tidak menarik? Ketika kita merasa tidak percaya diri, kita cenderung untuk membandingkan diri kita. Dan kemudian akhirnya kita malah menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku tidak bisa mengerjakan ini? Aku bodoh. Menyalahkan diri sendiri, memberikan penilaian negatif kepada diri sendiri. Jadi kebayang juga kan kalau misalkan ketika kita merasa tidak percaya diri, dampaknya itu seperti apa untuk diri kita sendiri. Pikiran-pikiran seperti tadi, kenapa sih akhirnya kok mungkin bisa muncul? Yang pertama satu, ketika kita tidak memenuhi ekspektasi diri sendiri serta standar sosial di masyarakat. Yang kayak tadi, kita ngerasa kita harus hidup berdasarkan dari pandangan orang lain. Sehingga kita harus bisa yang namanya percaya diri. Itu kan termasuk dari standar sosial di masyarakat. Kita harus memenuhi gaya hidup kita, kemudian kita harus bisa untuk ikut serta dengan lifestyle yang udah modern seperti ini, kemudian akhirnya kita membentuk ekspektasi kita bahwa kita bisa seperti orang tersebut, tapi pada kenyataan kemampuan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Terkadang banyak banget nih, kayak misalkan kata-kata di sosial media. Bukan ekspektasi yang mengecewakanmu, tapi realitanya. Kemampuan diri kamu sendiri. Sehingga kalau misalkan kita cenderung untuk punya ekspektasi yang tinggi dan tidak sesuai harapan kita, itu juga akhirnya mempengaruhi bagaimana pikiran-pikiran kita dan mempengaruhi bagaimana rasa percaya diri kita. Kedua, perasaan khawatir tidak tampak cukup baik di mata orang. Kembali lagi terkait tentang tipe percaya diri orang itu berdasarkan dari pandangan orang lain. Bagaimana mereka menilai bahwa diri kita ini sukses, diri kita ini mampu. Ketiga adalah pengalaman gagal atau ditolak. Biasanya pengalaman gagal dan ditolak ini juga menjadi salah satu faktor penentu di mana pikiran-pikiran negatif muncul yang akhirnya mempengaruhi si percaya diri ini. Jadi kita ngerasa bahwa dari kegagalan itu kita menilai bahwa diri kita tidak cukup baik. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, sehingga itu juga sering menjadi salah satu faktor. Kemudian, rasa percaya diri yang rendah akan mengakibatkan satu, takut untuk melakukan sesuatu. Pasti, karena kita tidak berani, kita tidak yakin dengan kemampuan yang diri kita miliki. Kemudian, takut mencoba hal baru, karena merasa dirinya kurang mampu. Balik lagi, nggak yakin sama diri kita sendiri. Kemudian takut untuk mengembangkan potensi karena pikiran-pikiran negatif. Aku tidak bisa apa-apa, aku bodoh, aku tidak seperti dia. Jadi pikiran-pikiran negatif tersebut sering kali mempengaruhi bagaimana nih rasa percaya diri kita. Kemudian yang terakhir adalah takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita merasa tidak percaya diri, kita tidak yakin dengan kemampuan diri kita akan dihantui dengan perasaan takut. Takut untuk mencoba, takut untuk melakukan sesuatu, takut untuk menunjukkan siapa diri kita, takut untuk menunjukkan bagaimana kemampuan yang kita miliki. Jadi, kebayang juga sampai sini, gimana sih akhirnya dampak dari si tidak percaya diri ini untuk diri kita sendiri dan untuk jangka panjangnya. Oke. Percaya diri itu bukan yang namanya terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain dan berharap menjadi sama dengan mereka
sehingga bukan menjadi diri kita sendiri. Jadi kita mematokkan diri kita bahwa kita harus seperti si A, kita harus seperti si B. Ketika kita bisa menyamakan level kita dengan mereka, kita cenderung untuk yang namanya percaya diri. Itu bukan yang namanya kita membangun percaya diri, itu hanya membuat kita merasa terbebani atas tuntutan dari diri kita sendiri. Percaya diri itu adalah ketika seseorang memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dan mereka bisa untuk menerima semua apa yang ada di dalam dirinya tanpa syarat. Artinya mereka bisa menerima kelebihan mereka bisa menerima kekurangan mereka. Sehingga mereka tidak menuntut diri mereka untuk atau harus selevel dengan si A atau si B. Kalaupun mereka melihat si A dan si B ini sukses, itu hanya menjadi motivasi bagi mereka. Bukan untuk membandingkan bahwa aku harus sama dengan mereka, aku harus level dengan mereka. Sehingga kita terkadang ngerasa bahwa, wah aku udah selevel nih sama mereka, aku udah sama dengan mereka. Hingga akhirnya kita yakin sama diri kita ngerasa percaya diri. Padahal, itu cara yang salah. Cara yang tepat untuk membangun kepercayaan diri kita adalah kita bisa menerima apa yang ada di dalam diri kita, baik itu kemampuan kita, baik itu kekuatan dan kelemahan kita, tanpa syarat apapun. Jadi, menerima diri sendiri tanpa syarat, sehingga kita bisa membangun kepercayaan diri kita. Lebih kepada kita bisa menerima acceptance. Oke. Beberapa mungkin yang bisa kita lakukan untuk membangun percaya diri kita tanpa atau anti insecure. Jadi kita nggak perlu untuk insecure, tapi kita bisa untuk yang namanya percaya diri. Pertama adalah berpikir positif. Tadi kan sempat kita singgung. Pikiran-pikiran negatif cenderung untuk mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor bagi kita sendiri untuk merasa tidak percaya diri. Sehingga lebih baik cobalah untuk berpikir positif, yang artinya aku mampu, aku bisa. Apapun yang terjadi, ini adalah versi terbaik yang sudah aku berikan. Ini versi terbaik yang sudah aku lakukan. Sehingga itu bisa membangun rasa percaya diri kita. Kemudian berhenti menyalahkan diri sendiri. Seperti tadi ya, ketika kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, kita tidak boleh untuk menjudgment diri kita bahwa kita bodoh, kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa mengerjakan apapun. Tetapi berikanlah apresiasi kepada diri kita sendiri bahwa aku bisa, walaupun aku melakukan kesalahan, salah itu nggak apa-apa. Aku bisa untuk bisa menyelesaikan ini semua, dan aku bisa berjuang sampai di titik ini, atau aku bisa bertahan. Jadi, stop untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi cobalah untuk memberikan apresiasi terhadap diri kita sendiri. Jangan hanya sering memberikan apresiasi terhadap orang, artinya terima kasih ya, gitu kan. Kita sering banget nih memberikan apresiasi kepada orang lain, tetapi terkadang kita lupa untuk memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Tapi kita malah cenderung untuk menyalahkan. Nah, selanjutnya, yaitu adalah berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita terus-menerus, kita akan membuat tuntutan kepada diri kita, tetapi nggak realistis nih. Karena kita mencoba untuk menyamakan level kita. Kita menyamakan kemampuan kita dengan si mereka ini, padahal setiap orang kan berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan. Nah, sehingga kenapa yang poin terakhir adalah kita harus yang namanya self-love, mencintai diri kita sendiri. Ketika kita paham bahwa setiap orang itu berbeda-beda, berarti kita harus menerima dulu diri kita. Menerima diri kita tanpa syarat. Menerima kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan kita sendiri aja masih menuntut diri kita harus A, B, C, dan akhirnya itu menjadi beban untuk kita, kemudian munculnya ekspektasi yang tidak realistis, itu malah semakin
membuat kita merasa tidak percaya diri. Karena apa? Karena kita kecewa sama diri kita sendiri. Kenapa aku seperti ini? Balik lagi, kita malah menyalahkan diri kita. Jadi, percaya diri, anti-insecure itu adalah 1, berpikir positif. 2, berhenti menyalahkan diri sendiri. 3, berhenti membandingkan diri. Dan yang keempat, yang harus kita lakukan adalah self-love. Mencintai diri kita sendiri, menerima semua yang ada di dalam diri kita sendiri tanpa syarat. Oke. Selanjutnya adalah yang tadi. Yang bisa kita lakukan juga untuk kedepannya adalah jangan takut tentang apa yang kamu yakini dan sukai. Jangan pernah merasa ragu dengan diri kita. Ketika kita terus-menerus merasa ragu karena kita berbeda dengan teman-teman yang lainnya, itu tidak akan membantu kita untuk membangun rasa percaya diri kita. Kita tidak akan bisa untuk memberikan kesempatan kepada diri kita untuk meningkatkan nih kemampuan yang kita miliki. Kemudian jangan malu untuk menunjukkan tentang siapa diri kamu. Berbeda itu tidak apa. Salah itu tidak apa. Bukan berarti ketika kita melakukan kesalahan, kita berbeda, kita tidak bisa bergabung dengan mereka. Kita tidak bisa menunjukkan siapa diri kita. Dan malah akhirnya kita seolah-olah membuat diri kita menjadi orang lain. Agar apa? Agar orang menyukai diri kita, kemudian ketika orang sudah suka sama kita, kita percaya. Kita percaya diri, kita bisa menunjukkan dengan apa yang mereka sukai. Kayak gitu. Jadi, itu cara yang salah. Lebih baik adalah tetaplah jadi diri kita sendiri, tetaplah jadi versi kita, baik itu versi kekurangan atau kelebihan kita. Sehingga kita belajar untuk kembali berproses, mengenali diri kita, mengenali orang-orang di luar sana, bagaimana mereka menilai diri kita, dan bagaimana mereka memandang kita dengan kepercayaan diri kita yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, cintai dan terima semua kekurangan dan ketidaksempurnaanmu. Self-love, mencintai diri sendiri tanpa syarat. Selanjutnya, menjalani hidup seperti yang diinginkan, tanpa mengkhawatirkan apa yang orang lain katakan dan pikirkan. Jadi, kita hidup itu dengan versi kita. Kita hidup, kita menjalani apa yang kita sukai itu dengan versi kita, bukan versi dari orang lain. Yang artinya kita tidak perlu atau kita tidak butuh validasi orang-orang. Kalaupun kita mendapatkan validasi positif dari orang-orang, itu adalah poin tambahan untuk kita. Itu adalah salah satu bentuk apresiasi untuk diri kita. Tapi kalau misalkan kita menjalani hidup sesuai dengan pandangan orang lain, sesuai dengan validasi yang mereka berikan, sesuai dengan gaya hidup zaman sekarang, kemudian sesuai dengan apresiasi mereka, artinya kita berharap dengan orang lain dalam menjalani hidup kita sendiri, kita cenderung untuk takut untuk melakukan sesuatu. Kita balik lagi, kita tidak akan percaya diri, kita tidak yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Penuh keraguan-raguan dan penuh perasaan takut yang tadi sempat kita bahas sama-sama. Dan yang terakhir, selalu jujur pada diri sendiri karena tidak ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik dari kita sendiri. Semua berawal dari kita. Percaya diri itu lahir dari kita. Kita menerima diri kita itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Kita bisa untuk melakukan apapun yang kita inginkan itu dari kita. Banyak banget di sosial media sempat ngebahas kayak atau bikin poin kayak semua itu berawal dari kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sama halnya di poin terakhir ini. Jujurlah pada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita tidak bisa dan kita tidak mampu, bilang sama diri kita. Katakan kepada diri kita sendiri bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa. Jadi nggak perlu untuk memaksakan, kita harus bisa dan kita harus mampu agar mendapatkan validasi dari orang-orang. Agar kita mendapatkan apresiasi dari orang-orang.
untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Jika kita dengan cara seperti itu membangun kepercayaan diri kita, kita termasuk dari tipe orang yang percaya diri berdasarkan pandangan orang lain. Ketika kita membangun percaya diri berdasarkan pandangan orang lain, kita akan terus-menerus bergantung dengan orang lain. Walaupun kita nih makhluk sosial, bukan berarti kita menggantungkan semuanya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menggantungkannya kepada masyarakat. Tetapi yang perlu pertama harus kita lakukan adalah bergantunglah kepada diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari afirmasi tentang percaya diri, yang artinya kita belajar untuk membangun atau menciptakan pikiran-pikiran positif dengan tujuan membangun si percaya diri. Yang pertama adalah, aku pasti bisa melakukannya. Ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa tidak mampu dan tidak bisa, cobalah untuk memberikan afirmasi positif. Cobalah untuk membangun pikiran positif itu. Aku bisa melakukannya. Kemudian, aku percaya pada diriku dan kemampuan yang aku miliki. Ketika kita merasa ragu, kemudian kita bisa katakan berbeda itu bukan berarti salah kok. Nah, terkadang nih teman-teman atau mungkin saya sendiri masih suka menyangkal bahwa aku beda nih, aku nggak sama-sama mereka, kayaknya aku salah deh. Jadi kita cenderung untuk konformitas. Ketika kita tidak sama dengan mereka, kita kan tidak yakin dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Kemudian, selanjutnya, nggak apa-apa melakukan kesalahan. Salah itu wajar. Salah itu hal yang biasa. Karena kalau kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak akan tahu yang namanya benar. Jadi salah itu adalah proses. Salah itu bukan hal yang abnormal, salah itu adalah hal yang wajar. Kemudian, afirmasi selanjutnya adalah, jika gagal, aku bisa mencobanya kembali. Gagal itu balik lagi, gagal itu sama dengan kesalahan, gagal itu wajar, gagal itu adalah normal. Ketika kita gagal, kita tahu yang namanya berhasil. Jadi, ketika kita mengalami penolakan, kita gagal untuk melakukan sesuatu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok gagal. Ini proses, aku nanti pasti bisa lagi. Yuk kita coba, jangan nyerah ya. Terima kasih ya udah berjuang. Jadi diselipkan juga apresiasi untuk diri sendiri ketika kita mencoba untuk membangun si percaya diri ini. Kemudian yang keempat, nggak ada yang salah dari ketidaksempurnaan. Ketika kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita tidak sempurna. Salah itu baik, ketidaksempurnaan itu juga wajar dan normal. Jadi, cobalah untuk dari teman-teman, mulai dari sekarang, berikan afirmasi positif ketika kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Kita tidak yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Afirmasi positif ini adalah salah satu bentuk kita untuk percaya diri terhadap dengan kemampuan yang kita miliki. Sehingga kita semakin merasa bahwa aku mampu, aku yakin, dan ini adalah versi terbaikku. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak memandang bagaimana pandangan orang lain, dan kita yakin sepenuhnya dengan apa yang kita miliki, tanpa syarat apapun. Nah, kalau tadi kita membahas tentang si tidak percaya diri ini, dan kita sudah belajar untuk membangun si tidak percaya diri itu untuk menjadi percaya diri, apa yang akan terjadi ketika kita sudah merasa percaya dengan diri kita sendiri? Yang pertama adalah mengenal diri sendiri dan menerima apa adanya tanpa syarat. Luar biasa banget ketika kalau misalkan kita udah bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita tanpa syarat apapun. Kemudian, kita bisa menantang diri sendiri dan mendorong untuk berkembang. Jadi kita nggak takut sama yang namanya kegagalan. Kita nggak takut sama yang namanya tantangan. Kita nggak takut dengan apapun
yang ada di hadapan kita. Karena kita yakin sama diri kita sendiri, kita percaya sama diri kita bahwa kita mampu untuk melakukannya. Kemudian, tidak memberikan self-talk negatif untuk memasuki pikiran kita. Artinya, pikiran-pikiran negatif yang kayak, aku bodoh, aku tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak akan menciptakan itu lagi. Yang kita ciptakan adalah afirmasi positif, pikiran-pikiran positif yang seperti tadi. Jadi kebayang banget kalau misalkan kita punya pikiran positif, kita punya afirmasi positif, kita bisa untuk mengatasi ketidakpercayaan diri kita tadi. Selanjutnya, tidak melihat dan membutuhkan validasi orang lain. Kita bukan tipe yang percaya diri berdasarkan pandangan orang lain, tapi kita adalah tipe orang yang percaya diri berdasarkan kita mampu menilai diri kita sendiri, kita menerima diri kita sendiri tanpa syarat. Selanjutnya, percaya pada diri sendiri dan memiliki keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Ini udah pasti banget, kalau misalkan udah percaya diri, udah pasti yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Dan yang terakhir, ketika kita percaya diri, kita mampu untuk mengendalikan hidup kita. Kita memiliki pandangan positif dan bertanggung jawab atas sikap kita. Kalau kita percaya diri, kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bebas untuk melakukan apapun yang kita inginkan tanpa syarat, tanpa harus terbebani, tanpa harus tertekan, tanpa harus melihat pandangan orang lain. Artinya kita bisa melakukan apapun versi terbaik kita. Ketika kita masih bisa bertanggung jawab dan kita masih bisa melakukan sesuatu dengan hal yang positif. Jadi kebayang banget kalau misalkan kita percaya diri, bagaimana mempesonanya percaya diri itu untuk diri kita hidup, kita bisa mengendalikan diri kita tanpa syarat dari orang-orang di luar sana. Kita tahu apa yang kita sukai, kita mengenal diri kita tahu apa yang mau kita lakukan. Jadi, ketika kita hidup dengan percaya diri, itu akan memberikan dampak yang positif, dampak yang baik untuk diri kita sendiri dalam jangka panjang. Nah, percaya diri bukanlah mereka akan menyukaiku atau aku selalu benar sehingga aku merasa percaya diri, tetapi percaya diri adalah aku akan baik-baik saja jika mereka tidak menyukaiku, atau aku tidak takut akan salah. Percaya diri itu artinya bukan tumbuh dari aku yang selalu benar, tapi percaya diri itu tumbuh dari aku merasa baik-baik saja dan aku tidak takut salah. Gitu. Jadi, bukan berarti ketika kita dipandang benar, dipandang baik oleh orang-orang masyarakat, baru kita merasa percaya diri, tapi percaya diri, aku baik-baik aja, bagaimanapun pandangan orang lain, dan ketika aku melakukan kesalahan. Oke, reminder untuk teman-teman semuanya di sini, untuk di terakhir dari materi saya, jika kamu merasa melakukan kesalahan, ataupun tidak disukai, itu bukan kesalahanmu. Ingat, jika kamu melakukan kesalahan atau tidak disukai, itu bukan kesalahanmu. Sebagaimana kamu bukanlah seorang siswa yang buruk hanya karena tidak bisa menjawab ujian. Jadi, ketika teman-teman kita semua melakukan kesalahan ataupun tidak disukai oleh orang-orang atau masyarakat sekitar kita, itu bukanlah kesalahan kita dan kita tidak berhak untuk menjudge diri kita, menilai diri kita adalah orang yang buruk. Jadi, percayalah dengan kita, percaya dengan diri sendiri, salah itu normal, salah itu wajar, dan ketika kita tidak disukai oleh orang-orang, itu adalah hal yang normal dan hal yang wajar. Percaya dengan diri kita, terima diri kita, baik itu kelemahan dan kelebihan yang kita miliki, yuk kita tunjukkan siapa diri kita dengan versi terbaik kita, tanpa syarat, tanpa pandangan dari masyarakat di sekitar kita. Terima kasih untuk sekian materi saya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Faris.
Baik, terima kasih Mbak Galuh atas materi yang sangat luar biasa ini. Juga sudah ada beberapa pertanyaan ya Mbak ya untuk masuk ke room chat dan ada PC juga. Nah, sebelum kita membaca satu persatu, apakah ada dari Bapak Ibu sini yang pengen berkomunikasi langsung nih dengan Mbak Galuh untuk bertanya atau berkonsultasi? Jika tidak ada, mungkin dari saya nih Mbak, mungkin juga nyambung ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di room chat ini. Nah, sini kurang lebih ada seorang ya Mbak ya, yang mungkin dia bukan tidak percaya diri, tapi sangat percaya diri gitu Mbak. Jadi dia sangat percaya diri akan kemampuannya, sehingga dia sulit untuk menerima orang lain terhadap dirinya sendiri. Dan ketika misalkan kita adakan forum grup diskusi itu, ketika ada pertanyaan dia yang selalu tampil nih Mbak. Nah, dengan kepercayaan dirinya itu yang sangat-sangat berlebihan, mungkin dia dengan menjawabnya juga karena dia sangat percaya diri, kalau dari kita menerimanya kok aneh, padahal tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, tapi dia sangat percaya diri. Di satu sisi dia percaya diri, di satu sisi yang membuat kita aneh, dan mungkin di satu sisi juga dia orang itu yang membuat kita ketawa gitu ternyata. Ya ada kurang lebihnya lagi gitu. Mungkin kalau misalnya dia nggak gitu, nggak ada bahan untuk sharing ketawa-ketawanya atau gimana. Nah, itu tanggapan dari Mbak Galuh sendiri itu gimana nih Pak? Oke. Berarti dari dia sendiri, benar kata Mas Faris, dia sudah percaya dengan dirinya sendiri. Dia artinya bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang dia miliki. Mungkin dari pandangan teman-teman di grup, kekurangannya adalah kepercayaan dirinya yang berlebihan. Sehingga ketika menjawab pertanyaan, terkadang keluar dari topik pembahasan atau melebihi. Kemudian kelebihan dari dia sendiri adalah dia bisa untuk membangun interaksi, membuat suasana menjadi lebih akrab. Nah, tadi saya bilang kan saya ngebahas ya, kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, sehingga kita bisa merasa percaya dengan diri kita sendiri. Nah, dari temannya Mas Faris ini, dia bisa untuk menerima dan memahami atau mengenal dirinya dia sendiri, baik itu kekurangan atau kelebihan yang dia miliki. Sehingga dia berusaha untuk menunjukkan versi terbaiknya. Ketika teman-teman atau mungkin dari Mas Faris sendiri mengatakan bahwa jawabannya terkadang suka keluar dari topik, artinya dia semangat untuk menjawab walaupun jawabannya salah dan sebagainya. Artinya apa? Dia percaya dengan dirinya sendiri tanpa pandangan dari orang lain. Jadi kan tadi ada dua tipe, orang yang percaya diri. Pertama, tipe percaya diri karena pandangan orang lain. Kedua adalah tipe percaya diri karena bisa menerima dirinya sendiri tanpa syarat. Nah, teman Mas Faris ini adalah tipe percaya diri yang bisa menerima dirinya tanpa syarat. Baik itu kekurangan dan kelebihan. Baik orang lain mengatakan si A, si B, atau banyak hal yang disampaikan kepada dia tetap yakin dengan dirinya sendiri, ini adalah diriku. Bagaimanapun orang-orang sampaikan, walaupun ada kritikan, buat dia, oke, dia terima. Tetapi kembali lagi sama diri dia. Dia bisa nggak untuk mengevaluasi dirinya kembali? Dia bisa nggak untuk refleksi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia miliki? Bukan berarti ketika kita menerima dan kekurangan diri kita tanpa syarat, kita tidak memperbaiki diri kita. Kita tetap memperbaiki diri kita. Percaya diri itu adalah proses. Jadi gitu. Kalau misalkan dari temannya Mas Faris, biarkan dia tumbuh dengan versi terbaiknya dia, biarkan dia tetap berkembang dengan rasa percaya dirinya yang dia miliki. Kita sebagai teman-teman atau orang-orang terdekatnya, kita hanya bisa mendukung, kita memberikan ruang untuk dia tanpa kita batasi. Takutnya ketika kita membatasi ruang dia malah cenderung untuk tidak meningkatkan lagi atau membangun kepercayaan diri yang sudah dia miliki. Baik. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin dari tanggapan dari Mbak Galuh juga memikirkan saya bahwa berarti dia masih punya sisi yang lain gitu ya Mbak, yang bisa dikembangkan untuk dirinya sendiri. Nah, sebagai teman kita juga harus bersupport ya Mbak, dan untuk selalu memberi saran mungkin ya kalau misalnya ada apa-apa terkait dirinya. Nah, menyambung lagi untuk pertanyaan dari Pak Zaipan nih Mbak.
Izin Bu Kiki, latar belakang yang membuat orang percaya diri berawal dari kondisi yang mendesak atau tidak ada pilihan. Nah, pertanyaannya, apakah percaya diri ini harus dilatih agar terlihat profesional berdasarkan penilaian orang lain, sedangkan percaya diri jangan mendengar penilaian orang lain? Lanjutannya, kondisi yang sekarang itu siap dengan perubahan jika ingin tetap bertahan, kayak gitu, Pak. Oke. Ketika kita mendapatkan penilaian dari orang lain, terkadang menuntut kita juga untuk terus-menerus berproses, terus-menerus untuk berkembang. Tetapi, itu kembali lagi sama diri kita sendiri. Seperti yang beberapa materi tadi kan saya sudah sempat sampaikan ya, semua itu berawal dari kita sendiri. Kita yang menilai mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak untuk kita. Sehingga ketika kita kayak mengikuti deh penilaian si A ini secara penuh, artinya si A ini ngomong dari A sampai Z, penilaiannya semua disampaikan kepada kita, tapi kita tidak bisa untuk menyaring mana yang baik atau mana yang tidak baik untuk kita. Terkadang ketika kita terus-menerus untuk menerima penilaian dan kritikan orang lain dengan tujuan membangun kepercayaan diri kita, ada poin yang dimana memang bagus. Tetapi poin yang tidak tepat adalah ketika kita tidak paham kembali. Sebenarnya kayak gini. Oh, poin si A ini, penilaian A ini sebenarnya tidak sesuai dengan diriku. Kalau misalkan aku memaksakan si poin A ini untuk aku kembangkan, untuk aku tingkatkan, itu hanya sebagai tuntutan buat aku sendiri. Aku malah membuat ekspektasi untuk diriku. Takutnya ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan diri kita malah kecewa. Yang tadinya tujuan kita untuk meningkatkan kepercayaan diri, tapi kita malah semakin merasa insecure dengan diri kita sendiri. Jadi, kalau misalkan kita mau meningkatkan kepercayaan diri kita berdasarkan penilaian orang lain, boleh. Jadi, kita mencoba untuk menjadi tipe orang percaya diri berdasarkan pandangan orang lain. Tetapi kita juga belajar untuk paham, untuk mengenali apa yang kita inginkan. Sehingga jika penilaian-penilaian mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan diri kita, nggak apa-apa. Tetapi jika itu tidak dibutuhkan sama diri kita sendiri dan hanya menjadi tuntutan dan menjadi beban untuk diri kita, maka itu tidak baik. Kita hanya memaksakan diri kita berkembang versi orang lain, bukan versi diri kita sendiri. Jadi, kalau mau percaya diri, mau membangun percaya diri dan meningkatkan percaya diri dari orang lain, dari penilaian atau pandangan orang lain, nggak apa-apa. Selama kita masih bisa mengenali dan memahami diri kita sendiri. Jadi gambarannya seperti itu. Nggak ada salahnya ketika kita menuntut diri kita untuk tetap membangun si percaya diri ini. Tapi poinnya adalah kita harus tetap paham kebutuhan kita tuh apa. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Galuh. Semoga menjawab Pak Zaipan untuk pertanyaannya. Ya, Mbak Kiki. Benarnya sih pertanyaannya itu lebih ke, karena kita akan bekerja, dituntut untuk profesional. Artinya profesional dalam artian mengikuti perubahan, dalam artian seperti ini Mbak Kiki. Kalau kita merasa versinya kita, kan kebanyakan misalnya versinya kita udah bener nih menurut kita. Nah itu akan menyebabkan kita tertinggal, itu maksud saya seperti itu tadi. Artinya kalau dengan kita tidak mengikuti perubahan ya kita akan tersingkirkan seperti itu. Terima kasih Mbak Kiki. Oke. Berarti kita harus bisa untuk menyesuaikan diri kita beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita, gitu. Berarti ketika kita merasa bahwa kita punya tantangan, kita punya sesuatu yang harus kita lakukan di dunia pekerjaan kita supaya kita tidak tertinggal. Berarti kita harus bisa untuk kasih afirmasi positif sama diri kita. Walaupun ini udah versi terbaik yang sudah aku lakukan, tetapi ternyata aku masih tertinggal dan dianggap bahwa rasanya aku kurang profesional. Berarti apa yang harus aku latih? Kemampuan yang kita miliki, bukan percaya diri itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang artinya kita perlu untuk membangun kepercayaan diri kita dan membangun sih kemampuan yang kita miliki. Karena ketika kita berada di dunia kerja, walaupun kita udah
tinggal di company yang sekarang kita tempati, atau misalkan kita sudah lama dengan posisi jabatan kita, bukan berarti kita tidak menyesuaikan diri kita dengan tantangan-tantangan yang ada. Kita harus tetap untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan tantangan kita, supaya kita juga bisa untuk tampak profesional dan tidak tertinggal dengan perubahan-perubahan atau tentang tuntutan yang ada di setiap pekerjaan nanti. Kayak gitu. Kalau misalkan udah percaya diri, udah versi terbaik kita, ya nggak apa-apa. Tapi kita kembali lagi untuk meningkatkan kemampuan skill kita, bukan meningkatkan kepercayaan diri. Tapi kalau misalkan dari Pak Zaipan sudah percaya diri dengan dirinya Pak Zaipan, sudah bisa menunjukkan versi terbaiknya Pak Zaipan, tapi dirasa masih kurang oleh teman-temannya, berarti yang perlu ditingkatkan adalah proses dari si adaptasi dan penyesuaian diri ini dengan tantangan yang baru. Siap, terima kasih Pak Kiki. Sama-sama Pak Zaipan. Ya, terima kasih Pak Zaipan. Oke, kita lanjut nih Mbak. Ada pertanyaan gabungan dari Mbak Suesti sama Mbak Marisa nih. Ini mungkin untuk anaknya ya, bagaimana sih cara menemukan rasa percaya diri pada anak usia dini? Nah, yang nantinya ketika sudah timbul rasa percaya diri, gimana sih Mbak cara mengontrolnya biar tidak berlebihan gitu Mbak? Oke, ini sering banget ditanya sama orang tua yang pernah saya jumpai. Gimana sih caranya untuk meningkatkan percaya diri si anak? Anak saya ini pemalu nih, anak saya cenderung untuk yang nggak mau nunjukin siapa dirinya dia. Yang pertama kita sebagai orang tua adalah jangan pernah membatasi ruang untuk si anak. Kita jangan pernah membatasi lingkup yang ada di sekitar si anak. Kayak misalkan, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Ketika kita terus-menerus melarang anak, mereka tidak akan yang namanya belajar tentang apa yang mereka kenali di lingkungan mereka. Kemudian ketika orang tua cenderung, kamu nggak boleh main tanah kotor-kotor, kayak gitu. Jadi, itu membatasi ruang lingkup mereka. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan, kok kamu ngakuin ini sih, kan tadi mama udah bilang nggak boleh. Jadi ketika anak cenderung untuk terus-menerus disalahkan, itu juga akhirnya mempengaruhi rasa percaya diri anak. Sehingga kenapa tadi saya sampaikan bahwa berikan ruang kepada anak, jangan pernah membatasi ruang lingkup mereka. Jika mereka melakukan kesalahan, kita tidak menyalahkan, tetapi kita membenarkan. Artinya ketika dia mencoret-coret tembok, kita nggak boleh bilang, kok kamu coret-coret tembok sih? Kan temboknya bukan seperti itu, tapi nggak apa-apa coret-coret tembok. Tapi kalau lebih bagus, kalau kita coret-coretnya di gambar aja. Jadi kita tidak memarahi si anak. Karena ketika pola orang tua yang seperti itu, mereka cenderung untuk malah merasa selalu tidak yakin dengan diri mereka sendiri. Karena konsepnya mereka udah tertangkap kayak gini. Bahkan kalau misalkan melakukan ini tapi marahin sama mama, sama papa. Kalau misalkan aku bikin ini, kira-kira ntar dimarahin nggak ya? Daripada nanti dimarahin, nggak usah deh. Nggak aku lakuin deh, aku nggak buat deh. Jadi akhirnya anak ngerasa ruang lingkupnya dibatasi. Dan akhirnya mereka tidak mengembangkan kemampuan yang mereka miliki, mereka tidak mengasah skill yang mereka miliki, sehingga ketika anak-anak dari usia dini tidak mengasah kemampuan dan skill yang mereka miliki, kebayang, nanti dampak jangka panjangnya ketika mereka tumbuh remaja, tumbuh menjadi dewasa, mereka cenderung untuk terus-menerus tidak yakin dengan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga ketika anak-anak udah merasa percaya dengan dirinya dia, kemudian kita menganggap bahwa itu berlebihan, percaya diri itu tidak ada yang berlebihan. Percaya diri itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan si individu ini masing-masing. Yang menilai berlebihan itu adalah orang lain. Itu adalah kita, bukan mereka. Balik lagi, mereka itu sudah menunjukkan versi terbaiknya mereka. Jika kita menilai itu adalah percaya diri yang berlebihan, itu tidak berlebihan untuk mereka. Itu adalah versi terbaiknya. Kalaupun
kita sebagai orang tua menilai bahwa percaya diri anak berlebihan, nggak apa-apa. Jangan akhirnya kita mengatakan, kok kamu percaya dirinya berlebihan kayak gini sih? Kok kamu percaya diri banget sih? Nggak apa-apa. Kalau misalkan kita malah mengatakan seperti itu, balik lagi, kita menutup ruang lingkup mereka. Kita membatasi ruang mereka untuk mengeksplor diri mereka untuk lebih jauh lagi. Sama halnya, bukan berarti ketika kita dewasa, kita tidak punya ruang lingkup, ruang ekspor kita. Kita masih bisa untuk mengeksplor diri kita kemanapun yang kita mau. Sehingga ketika orang yang punya percaya diri dan kita merasa itu berlebihan, dan kita mengatakan, kamu percaya dirimu terlalu berlebihan deh. Sama halnya kita menutup ruang eksplorasi mereka. Kita membatasi mereka untuk tetap meningkatkan atau mengembangkan kemampuan skill tentang keyakinan diri mereka masing-masing. Jadi untuk anak-anak biasanya jangan untuk menutup ruang lingkup mereka, biarkan mereka bereksplorasi dengan apa yang mereka inginkan selama itu positif. Kayak gitu. Oke, baik Mbak. Nah, itu kan untuk anaknya Mbak. Kalau misalkan untuk orang dewasa nih Mbak, ketika ada yang sangat percaya diri, terus ternyata emang udah salah nih, ternyata emang sering salah juga tapi sangat percaya diri, boleh nggak sih kita ngasih saran dan ngasih kritikan gitu kepada mereka? Kan takutnya yang tadi Mbak bilang tadi, kalau misalnya adanya pembatasan nih biar berkembang orang itu gitu Mbak. Oke. Kalau misalkan kita mau ngasih saran, kita mau ngasih kritik boleh, tapi kritik yang membangun, bukan yang menyalahkan. Ya misalkan, kamu ini percaya diri banget, terus kamu tuh sebenarnya salah, kamu tuh nggak harus percaya diri kayak gini, kamu tuh terlalu percaya diri deh, sampai akhirnya kalau ngomong itu salah mulu. Nggak gitu caranya. Kita boleh memberikan saran, kita boleh memberikan kritik, tapi kritik itu yang tetap membangun. Kayak misalkan tadi contohnya seperti anak. Kalau misalkan anak melakukan kesalahan, mencora-cora tembok, jangan kita salahkan. Jangan cora-cora tembok, ntar temboknya jelek, ntar temboknya rusak. Ntar mama ngecat lagi, keluar duit lagi. Jangan kayak gitu. Tapi lebih ke, nggak apa-apa kok cara-cara tembok, tapi kalau misalkan lebih bagus, ntar coret-coretnya di buku gambar ya. Sama halnya ketika teman kita melakukan kesalahan, kayak yang tadi, kamu percaya dirimu bagus banget deh. Gitu. Kamu sangat percaya diri deh. Tapi kayaknya ada beberapa poin yang mungkin kamu harus bisa percaya diri lagi tentang apa. Kayak gitu. Atau mungkin kayaknya kamu coba deh untuk lihat lagi. Kayak misalkan tadi jawabannya yang salah ya. Jawaban kamu yang tadi itu sebenarnya udah benar, cuma kurang tepatnya adalah poin-poin ini. Jadi kita lebih belajar untuk menggunakan kata-kata yang tepat, sehingga tidak membuat mereka tersinggung atau merasa sakit hati. Kayak gitu. Jadi kayak contoh misalkan orang lagi marah ya, ketika kita sakit hati sama mereka, kadang kan kita langsung kayak ceplas-ceplos ya, aku sakit hati nih sama kamu, aku marah nih sama kamu. Tapi akan lebih baik ketika kita bilang, aku nggak suka sama sikap kamu yang kayak gini. Akan lebih baik kalau misalkan sikap kamu seperti ini sama aku. Itu akan jauh lebih baik ketika kita langsung bilang, aku sakit hati sama kamu. Mereka pun juga akan ngerasa nggak nyaman dengan kata sakit hati, karena meaning-nya, maknanya tuh udah negatif. Sakit hati itu dengan meaning yang negatif. Kayak gitu. Sama halnya ketika kita mencoba untuk memberikan kritik, memberikan saran, cobalah untuk tetap memberikan meaning dan makna yang membangun dan positif. Oke. Ya, mungkin semoga terjawab untuk Bapak Ibu yang agak kurang lebih sama tadi terkait DAP. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak. Saya diri itu tidak terlihat sombong dan sanggup melakukan apa yang disuruh. Sering tampil, tapi banyak pendapat teman-teman yang mengatakan bahwa dia terlihat seperti sombong dan mendominasi. Sedangkan sebaliknya ada yang mampu melakukan pekerjaan, namun penampilannya
seperti orang yang tidak percaya diri sehingga orang ragu kepadanya, padahal pada dasarnya dia memiliki kemampuan. Terima kasih, Mbak. Baik lagi ya, tadi kayak misalkan persepsi orang-orang yang subjektif. Kita tergantung sudut pandang kita, balik lagi sama diri kita sendiri. Kita menilai dia sombong, kita menilai dia terlalu percaya diri, tapi padahal itu adalah versi terbaiknya dia. Kemudian kita melihat bagaimana teman kita tidak percaya diri, tapi padahal kita yakin bahwa dia mampu dan dia bisa. Kembali, ketika kalau misalkan kita punya yang teman sombong, kemudian terlalu percaya diri, poinnya tetap sama yang kayak tadi. Boleh kritik, boleh kita kasih masukan, boleh kita kasih saran, tetapi penyampaiannya harus tetap bisa membangun. Jangan menyalahkan. Menyalahkan apa yang sudah dia lakukan. Kalau misalkan kita punya teman yang tidak percaya diri, yang tidak yakin dengan kemampuan yang dia miliki, sama halnya. Cobalah kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, cara yang membangun. Contohnya, kita belajar untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Tetapi apresiasinya harus diberikan dengan contoh bukti. Kayak misalkan, kamu nggak yakin ya sama apa yang harus kamu lakukan sekarang? Padahal nih, kemarin kamu tuh sangat luar biasa loh. Hasil kerja kamu udah sangat bagus. Bukankah itu menunjukkan kalau misalkan kamu bisa dan kamu mampu? Dan ketika kamu harus mengerjakan hal yang sama lagi, bukankah ini suatu hal yang bukan baru lagi, tapi sudah pernah kamu lakukan? Ketika aku yakin sama kemampuan kamu, kenapa kamu gak yakin sama kemampuan yang kamu miliki? Kayak gitu. Jadi lebih ke tetap kita memberikan saran atau kritik yang membangun untuk mereka semua. Walaupun mereka yang terlalu percaya diri atau mereka yang tidak percaya diri, kita sebagai orang terdekatnya, penilaian kita pasti akan tetap subjektif. Tetapi bukan berarti kita malah menyalahkan mereka. Kita harusnya bisa untuk memberikan saran atau kritik yang membangun. Sama halnya tadi di poin adalah kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Kita stop untuk menyalahkan diri kita sendiri, tapi berikanlah apresiasi kepada diri kita sendiri. Kita pun juga harus bisa seperti itu kepada orang lain. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tapi berikanlah apresiasi kepada mereka, supaya mereka tetap bisa membangun diri mereka masing-masing dengan kemampuan dan skill yang mereka miliki, sehingga mereka bisa percaya diri lagi dan tahu percaya diri versi terbaik mereka itu seperti apa. Gitu. Oke, baik, terima kasih nih Mbak. Nah, ini ada pertanyaan mungkin lebih tepatnya ke curhat nih, mana Mbak Dinca. Izin tanya Mbak, bagaimana cara agar kita bisa kembali percaya diri untuk menceritakan suatu masalah kepada teman dekat atau keluarga kita, ketika teman dekat atau keluarga kita itu malah menceritakan masalah kita ke orang lain. Udah tahu kayak gitu masih diceritain lagi. Coba Mbak Dinca, mana Mbak Dinca? Oke, kalau kayak gitu ntar jatuhnya ke trust isu ya, Mbak Dica. Jadi kita bukannya yang kita tidak percaya diri, tetapi kita yang tidak percaya kepada orang lain. Jadi case-nya ini berbeda dengan percaya diri. Topiknya di luar dari percaya diri ini. Topiknya adalah kita tidak percaya kepada orang lain. Jadi kita cenderung untuk yang namanya trust issue. Kita punya rasa tidak percaya kepada orang lain. Jadi kalau misalkan gimana caranya kita bisa percaya kepada orang lain lagi, itu pertama adalah kita harus bisa untuk acceptance bahwa kejadian kemarin memang sudah kita lalui dan kita alami. Kemudian selanjutnya adalah kita belajar untuk memaafkan. Memaafkan orang tersebut karena sudah menceritakan masalah kita ke orang lain. Yang artinya, kok malah jadi bahan gosip gitu ya. Nah, kita harus bisa memaafkan. Kemudian, selanjutnya adalah kita tidak kembali bergantung dengan si orang tersebut. Jadi,
ekspektasi kita yang dulu kayak, aku percaya sama kamu, aku selalu menceritakan masalah ini ke kamu. Sekarang ekspektasi kita yang mulai berkurang. Artinya, kita tahu apa yang harus kita ceritakan ke orang tersebut dan mana yang tidak kita ceritakan ke orang tersebut. Di situ kita belajar untuk mengembalikan kepercayaan kita kepada orang-orang yang sudah membuat kita merasa kecewa. Jadi, ini berbeda dengan percaya diri ya, Mbak Dica. Jadi ini lebih cenderung ke trust issue, kepercayaan kepada orang lain. Yang pertama yang tadi saya sampaikan, 1, menerima kejadian yang kemarin. 2, memaafkan. Dan ketiga adalah menurunkan ekspektasi kita. Yang itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Galuh. Nah, itu Mbak Dinca, kalau misalkan masih bocor juga, berarti jangan cerita lagi ke orang tersebut. Baik, Mbak Galuh, di sini sudah ada pertanyaan yang sudah kita jawab sebelumnya, karena kurang lebih banyak pertanyaan yang sama. Namun ada pertanyaan yang terakhir sebelum kita menutup acara ini dari Mbak Iwana Dasari. Izin tanya Mbak, kalau kita pernah salah dan entah kenapa sering berulang nih, membuat kita sama sekali udah nggak pede lagi buat ngerjain hal tersebut. Nah, apakah ada tipsnya? Oke. Kalau kita pernah salah dan entah kenapa sering berulang, membuat kita sama sekali sudah tidak percaya diri lagi ya. Oke. Dari kita sendiri, ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita harus tahu dulu apa yang membuat kita melakukan kesalahan tersebut. Balik lagi, kita tidak boleh menyalahkan diri kita, kenapa kita kok melakukan kesalahan. Kesalahan itu wajar, kesalahan itu normal. Tetapi bukan berarti ketika kita menormalkan kesalahan tersebut, kita malah cenderung untuk melakukan kesalahan yang sama lagi. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan kesalahan, coba untuk evaluasi diri, untuk refleksi diri, apa yang membuat aku melakukan kesalahan ini? Kesalahannya itu yang di mana nih? Apa yang menyebabkan aku salah? Kayak misalkan, mungkin si A, atau mungkin si B. Sehingga untuk planning selanjutnya, kita mencoba untuk meminimalisirkan si A ini, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Jadi kayak misalkan contohnya kayak Mbak Dica tadi deh. Mbak Dica kan melakukan kesalahan ya, yang artinya dia mencoba untuk menceritakan ke orang lain, orang terdekatnya, padahal dia tahu nih, kalau misalkan si orang terdekatnya ini malah menceritakan kepada orang lain. Oke, berarti kita salah. Kesalahan kita adalah kita masih percaya sama si teman dekat ini. Berarti supaya si cerita kita tidak bocor ke orang-orang, kita tidak cerita lagi ke si teman terdekat kita ini. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu kesalahan kita tuh di mana, kemudian kita coba untuk meminimalisirkan si kesalahan yang sudah kita lakukan, supaya kesalahan kita itu tidak berulang terus dan tidak mempengaruhi percaya diri kita. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Galuh atas jawaban yang luar biasa. Nah, sebelum kita tutup acara ini dengan foto bersama, Mbak, apakah ada closing statement untuk kita semua sebagai nantinya sebagai pelajaran untuk kita semua, Mbak? Oke. Terakhir dari saya adalah jangan pernah takut untuk merasa gagal, jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Semua itu adalah normal, semua itu adalah wajar. Percaya diri itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk kita. Walaupun kita salah, walaupun kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita buruk. Bukan berarti kita tidak dipandang baik. Semua itu berasal dari kita versi terbaik kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Galuh Kiani atas materinya yang luar biasa pada sore hari ini. Dan baik Bapak Ibu, jika yang masih stay pada Zoom kali ini bisa kita open kamera untuk foto bersama sambil kita ada logo yang bisa kita tunjukkan nih Mbak untuk foto bersama. Caranya gini, tangannya mana nih? Kelihatan ya Pak? Gini. Nah, seperti itu. Ini logo, ya betul. Logo AT kita yang sering kita jadikan foto bersama di akhir kegiatan. Nah, baik Mbak Evi, apakah sudah siap? Oke, Faris, cuma satu slide, jadi udah siap ini. Oke, siap. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Galuh, apakah ada
cara gaya lain dari Mbak Galuh mungkin untuk fotonya. Saya bebas, saya biasanya mengikuti peserta sih. Oh, takutnya ada gaya terbaru. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya join pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih yang sangat luar biasa pada narasumber kita, kepada Mbak Galuh Kiani yang telah menyempatkan waktunya, memberikan materi yang sangat luar biasa pada kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dan menjadi amal bagi Mbak Galuh Kiani. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan pada kesempatan hari ini semoga kita dapat diberikan rahmat kepada Allah SWT. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan selamat sore. Bisa kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Galuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Terima kasih Galuh. semuanya. Terima kasih. Evan, terima kasih Kak Weni, Kak Indra Bayu. Sampai bertemu malam nanti di Kata Berkait. Siap. Iya. Mas. Makasih semua. Izin close meeting ya. Izin live ya. Terima kasih semuanya.